Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pramudana. NIM saya 0528239777. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta. Untuk saat ini saya sedang menempuh pada Prodi Sains Data semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum untuk membuat transaksi dan juga basis data terdistribusi ya. Ini pada tugas 3 basis data. Untuk itu tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai untuk praktikumnya. Mungkin pertama kali yang harus kalian lakukan awal ya, kalian pastikan untuk SAM pipi yang dipakai harus nyala dulu ya. Ini kita nyalakan. Ini sudah. Setelah itu kita nyalakan juga. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masuk pada lokal hostnya phpMyAdmin. Seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita akan melaksanakan praktikum berdasarkan ini ya, panduannya ya. Dari panduan sendiri, kemarin kita sudah membuat ERD tentang basis data rumah sakit. Ini sudah pernah kita buat. Nah, ini kita nyalakan dahulu untuk SAM pipi-nya. Jika sudah, kita masuk ke localhost. Setelah itu, nah, untuk tipe database-nya kita bisa cek dulu ya. Ini harus menggunakan InnoDB atau BDB, Berkeley DB. Kita cek dahulu apakah sudah sesuai. Kita tes ke rumah sakit ini. Nah, ini tipenya memakai InnoDB ya, berarti sudah sesuai dengan panduan yang disarankan ya. Setelah itu kita akan melaksanakan transaksi pertama, yaitu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan. Untuk itu sebenarnya dari commit ini kita akan menambahkan transaksi dari entity yang kita buat. Semisal kita memasukkan commit pada entity pasien tuh, jadinya kita memasukkan data ini sesuai insert, sesuai dengan atributnya. Ada ID, ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin. Lalu untuk values-nya ini sesuai juga dengan yang di itu ya. Kita tulis ini adalah ID pasien. Setelah itu jalan pakai saji. Ini alamatnya. Habis itu jenis kelaminnya. Untuk contohnya seperti ini, langsung saja kita buat untuk itunya ya. Langsung kita buat. Oh ya, untuk pertama kali kalau misal kalian bingung, ini perintah tersebut tanpa komen dimasukkan dalam basis data rumah sakit. Kita arahnya ke database rumah sakit. Setelah itu kita pilih routines ya. Routine sebelah sini seperti ini ya guys. Ini rumah sakit. Setelah itu kita klik yang ini ya. Kita klik routines, maka akan muncul routine seperti ini. Maka akan kita masukkan dahulu untuk ini contohnya. Nah gini ya, perintah tersebut tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store procedures yang ada di dalam phpMyAdmin. Berarti kita akan membuat dulu perintah tanpa commit ya. Untuk contohnya seperti ini. Mungkin ini enggak seberapa terlihat, saya zoomkan aja. Nah seperti ini. Untuk membuatnya kita bisa klik di sini ya. Mungkin dari tampilannya agak berbeda karena saya sepertinya menggunakan PHP SAM pipi yang terbaru atau apa, saya juga kurang paham. Ini dari tampilannya beda tapi dari fungsinya sama Pak sebenarnya. Kita klik di sini untuk create new routine. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita melaksanakan transaksi pertama. Jangan lupa kita isi juga di sini transaksi 1. Untuk yang pertama tadi kita membuat perintah tanpa commit.
seperti ini. Sebenarnya dari saya sudah menyiapkan sih, tapi saya coba untuk itu aja. Oh iya guys, di sini emang entah dari versinya yang berbeda atau apa, saya sudah coba untuk memasukkan sesuai dengan ini ya. Kita coba dahulu. Situ kan, coba kita jalankan ya. Nah, untuk ini terjadi error guys, entah kenapa saya sudah mencocokkan dengan yang ada di panduannya, tapi setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata ada beberapa yang harus kita ubah ya dari sini ya. Entah dari apa kok bisa berubah, tapi saya coba cari tahu dan saya menemukan solusinya seperti ini guys. Ini saya juga sudah membuat notepadnya yang saya coba untuk ngecek dahulu. Ini transaksi pertama seperti ini contohnya, begin, setelah itu start transaction titik koma, insert into pasien, tidak usah petik atas ya, tidak usah petik atas, jadinya seperti ini. Nah seperti ini aja. Setelah itu kita tulis ID pasien, ini tanpa petik semua ya teman-teman ya, ini tanpa petik semua yang di insertnya, jadinya mungkin kita coba aja ini dihapus, petiknya hapus lagi, hapus lagi, hapus lagi. Nah seperti ini seperti ini. Lalu udah sama valuesnya, ini sama, dari ID-nya tidak usah dikasih petik atas, habis itu koma, baru dari yang selanjutnya ini kita kasih petik ya. Ini namanya bisa terserah video diary atau Meriati, terserah kalian. Habis itu petik lagi, koma, petik lagi, koma, petik lagi, habis itu tutup kurung, titik 2 titik koma, seperti ini ya. Jadinya values ini sudah benar. Nah ini sudah benar ya. Habis itu titik koma, select from pasien, titik koma n. Ini sudah sama. Mari kita coba jawab juga. Bisa guys, saya juga kurang tahu, tapi saya sudah menemukan solusinya. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada yang kesusahan dalam membuat transaksi ini tadi, saya sarankan untuk mengubah beberapa kata tadi ya. Mungkin dari tanda bacanya itu bisa pengaruh banget, soalnya emang kalau membuat data seperti itu emang rawan. Kalau udah nggak ada tanda petik satu aja itu juga udah jadi masalah. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan tes. Kita coba lihat panduannya dahulu. Panduannya seperti ini, saya kecilkan aja. Nah ini kan tadi udah add routine, isi data, lalu go. Ini tadi sudah saya simpan, membuat transaksi 1. Kemudian akan muncul sebuah dialog seperti pada gambar 7. Ini dialognya ya. Nama rutin emisi transaksi bernama tidak dipisah. Sejenis membuat definition, yaitu masukkan data pada tabel pasien. Jika berhasil maka akan bertambah satu buah store. Prosedur pada routine seperti pada gambar 8 seperti ini. Nah kamu transaksi 1 seperti ini ya teman-teman, sama. Nah ini sama ya. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan call, perintah pada transaksi 1 dengan cara kita arahkan ke SQL pada
database rumah sakit seperti ini. Bukan database rumah sakit, lebih ke arah ini aja sih. Iya, ini kan database rumah sakit ya, routinesnya. Kita oke aja. Nah, ini tetap on database rumah sakit ya. Kita coba saja untuk call transaksi satu. Nah, ini saya agak tricky juga sebenarnya. Ini kan dari contohnya kita hanya menulis seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba untuk run. Kita coba untuk go. Ini akan terjadi error. Ini saya juga sudah mencari tahu dari mananya, dan saya sudah menemukan solusinya. Ada penambahan dari ini ya, perintahnya ya, bukan hanya sekedar transaksi satu, tapi kita tambahkan juga seperti ini teman-teman. Kita kasih koma, ini angkanya saya ngikut aja dari transaksi satu, habis itu kita isi titik koma seperti ini. Kita coba run lagi. Oke, ada kesalahan sedikit, sebentar, mohon maaf. Nah, seperti yang tadi ada itu ya, call transaksi satu, kita isi tambahannya lagi seperti ini, lalu titik koma. Selanjutnya kita klik go, maka bisa ya teman-teman ya. Yang tadi kita tambahkan dengan ini ya, Mariati dengan ID pasien 778, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasiennya Bandar Dowo, seperti ini ya. Jadi untuk di panduan sebenarnya ini bisa, tapi mungkin dari entah dari versi saya yang beda dari ini panduannya, sehingga dari perintahnya juga berbeda. Namun jika kalian juga lagi bingung untuk gagal terus, kalian bisa coba untuk cara seperti saya ya, dengan cara seperti tadi ini, dengan kalian tambahkan kurung, habis itu angka satu sesuai dengan ini aja, transaksi satu, habis itu tutup kurung lalu titik koma, maka akan bisa tersambung dan ini bisa run. Jadi yang kita masukkan tadi bisa ya. Nah, jadi kita bisa melakukan transaksi satu, namun hasilnya yang Anda lihat yaitu data pada AD pasien yang telah tampil ke dalam layar. Namun perlu Anda ingat bahwa transaksi satu tersebut tanpa komit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Kita akan coba ini untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidak. Silahkan pilih tabel pasien. Tabel pasien, entity pasien tadi 778 Mariati ya. Kita klik ke tabel pasien, dan ya ini belum ada karena kita belum masukkan perintah commit. Untuk selanjutnya kita akan sama membuatnya, cuman kita tambahkan perintah commit di sela-sela ini sebelum end ini ya. Masuk, kita coba saja. Untuk memasukkannya tadi kita masuk ke database rumah sakit. Setelah itu kita pilih ke routine lagi, kita buat new routine lagi. Ini kita tulis transaksi 2. Oh benar, kita copy saja dari sini yang tadi kita buat. Kita copy, kita buat new routine yang kita tulis transaksi 2 saja. Ini transaksi 2. Oke. Setelah itu di sini kita copy, kita paste. Nah, di sela-sela sebelum ini selesai, kita kasih tanda perintah commit titik koma sesuai dengan panduannya tadi. Nah, seperti ini, commit titik koma, habis itu end. Kita coba. Ini sudah masuk ya untuk routine yang kedua, transaksi 2. Mari kita tes ke SQL-nya. Kita tes dan melakukan call. Nah, ini udah ada dari transaksi 2 tadi udah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan call seperti yang dilakukan pada transaksi 1.
Nah ingat ya, ini kalau saya ini gagal, jadinya saya coba seperti call yang tadi. Call transaksi 2 tidak koma. Ini sudah, lalu kita klik go. Nah ini maka dari sini kita sudah bisa menambahkan dan juga akan masuk ke dalam tabel pasien SQL. Setelah itu, untuk memastikan bahwa perintah komik berjalan dengan baik, silakan lihat tabel pasien, maka akan bertambah seperti ini ya Mariati ini. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan pada tabel dokter ataupun pada tabel admin? Bisa, sama aja, kita masuknya ke arah database rumah sakit. Setelah itu kita klik routing lagi, kita buat lagi baru transaksi 3. Semisal kita mau menambahkan dokter nih, ini sama aja. Nah insert into, kita ganti ke arah dokter sesuai dengan nama yang ada di sana ya, nama tabelnya ya. Kita pilih dokter seperti ini. Setelah itu dari atributnya dokter ada apa aja. Ini agak banyak soalnya dari dokter, kita tambahkan saja coba untuk mengetes. Atribut dari dokter ada lumayan banyak, ada ID, nama, alamat. Kita coba. Selanjutnya kita isi untuk datanya, misal dari dokter. Select from-nya ini flag dokter ya, dokter. Kita coba untuk run. Oh iya bisa teman-teman. Mungkin kalau dari itu bisa, tapi kurang tahu juga. Kemarin saya ada error, ini kebetulan ada bisa, berarti sudah sesuai. Transaksi 3 kita akan coba ya untuk melakukan call transaksi 3. Jangan lupa kita tulis seperti ini, lalu di koma, lalu klik go. Dokter Andreas sudah muncul ya di sini ya, dari jamnya sudah sesuai. Nah ini dari tanggal lahirnya ada yang berbeda ya guys ya. Formatnya adalah tahun, bulan, baru, tanggal. Jadi kita akan edit saja. Maaf guys, sebelumnya ini saya ada kesalahan pada sini ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada kesalahan dari tanda bacanya. Saya kurang memasukkan ini, jadinya tidak masuk dari input datanya. Nah, kita coba lagi. Call transaksi 3. Kita coba go, maka sudah tampil ya teman-teman ya. Kalian harus teliti juga. Bagaimana kalau semisal kita masukkan dari admin? Sama aja. Kita coba dahulu untuk routingnya. Kalau dari sini routing, create new table, transaksi.
4. Maka sudah muncul ya teman-teman untuk namanya ini Bambang, ID-nya ini, waktu jaga ini. Tapi ini sama, belum masuk ke tabel admin sama seperti dokter tadi. Soalnya kita belum masukkan komit. Kita belum masukkan komit, jadinya mungkin saya coba masukkan aja dari edit yang di routinnya tadi, biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang dari routinnya yang kita buat. Kita edit saja, kita tambahkan. Nah, makanya di sini ya komit, jadi koma go. Lalu yang di dokter juga sama, komit, jadi koma go. Kita call. Untuk dokter ini bisa sudah masuk, dokter Andreas, dokternya kita coba lihat. Ini juga sudah masuk. Lalu untuk yang admin tadi kita masukkan juga. Nih ya, Bambang sudah masuk, adminnya kita cek. Maka akan tertambah juga di sini ya. Jadi untuk komit seperti itu ya teman-teman ya. Kita membuat sebuah data baru dari beberapa komen yang ada, baik dari begin, habis itu start transaction. Baik dari begin, habis itu start transaction. Setelah itu kita insert ke arahnya entity mana. Setelah itu kita masukkan atributnya apa aja, valuesnya, ini datanya yang kita masukkan. Kita harus urutkan juga sesuai dengan yang kita tulis di atas. Setelah itu select, ini ngambilnya dari mana, dari admin. Setelah itu kita klik commit untuk memasukkan ke data sana, ke data entity-nya. Setelah itu kita end. Seperti itu saja, semuanya prosesnya memang sama. Jadi untuk commit ini sudah selesai ya, sudah aman ya. Lanjut, untuk selanjutnya kita akan melakukan rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Seperti ini dari contohnya, kita akan langsung coba buat saja. Routing kita buat new baru, kita cocokkan saja sesuai pada sana. Transaksi 5. Ini sudah selesai. Kita coba copy. Ini ada error, sebentar saya cek lagi ya. Di koma. Nah, itu rollback, commit, select from admin, and oke. Ada kesalahan, kita coba. Nah, ini transaksi 5 berhasil kita buat dengan perintah rollback. Kalau semisal kita coba call, maka tidak akan terjadi perubahan. Kita coba saja. Transaksi 5 seperti ini, di koma, kita go. Maka tidak akan terjadi perubahan ya. Nomor 1 ini saya ada nama William, jadinya tidak ada perubahan. Coba saya akan membuat perintah
Semisal dari routingnya kita kasih kita gak usah rollback, maka akan berubah. Transaksi 6 kita terus saja. Transaksi 6. Ini rollback kita hapus, langsung kita commit. Kita klik go. Sorry, ini ada. Kita klik go. Transaksi 6 sudah ada tanpa adanya rollback. Jadi kita akan coba call-nya. Apakah tidak akan terjadi perubahan atau terjadi? Kalau terjadi berarti memang dari yang tadi kita buat transaksi 5 berhasil ya, karena perintah rollback adalah menggugurkan. Transaksi 6 kita coba, maka sudah berubah ya. Artinya dari transaksi 6 tadi transaksi 5 itu berhasil ya teman-teman ya. Jadi yang menggugurkan perintah yang sudah kita buat sebenarnya. Jadi ini sudah aman. Selanjutnya ini sudah. Nah, ini ada juga nih yang agak panjang juga. Pada gambar 8 tidak jadi perubahan data karena data telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback maka perhatikan pada kasus 4, transaksi 4. Misalnya akan dilakukan perintah insert pada data baru, pada pasien pada tabel pasien dan pada ID pasien 3, maka akan dilakukan perubahan data update. Nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah sudah adalah rollback. Dan setelah itu dilakukan perubahan data menjadi Septin. Jadi seperti ini. Begin insert ini dirubah menjadi Hanif ya. Nah, di sini kan ada rollback tuh. Jadi kalau dari rollback, yang data atasnya ini yang kita buat ini tidak akan masuk. Penambahan data ini tidak akan masuk. Namun setelah perintah rollback ini di sini, ini akan berubah ya teman-teman ya. Kalau ini kan arahnya ke update tuh. Nah, langsung kita coba saja arahnya seperti ini. Kita coba routing. Kita buat baru transaksi 7. Agak banyak ya kita buatnya. Maka yang terjadi yang data atas ini tidak akan masuk, tapi yang data bawah ini terupdate. Kita sudah membuat. Setelah itu transaksi 7 kita coba call transaksi 7. Kita go. Oh, maaf. Nah, maka yang tadi yang atas kita buat tadi, kita buat nama siapa tadi ya? Nah, ini yang Marta, ini terupdate ya namanya ya. Ini jenis kelaminnya masih sama. Ini kan cowok, tadi kan saya tulisnya cewek. Ini alamatnya yang beda. Coba kita cek lagi untuk perubahannya. Yang atas tadi kita tulis Masruah, ini tidak masuk ya karena rollback, tapi yang bawah ini tetap masuk. Oke, jadi untuk itu model seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pasien juga sama. Ini sudah berubah dari sini karena ada perintah commit tadi. Untuk itu, oh ya,
Kalau semisal kita coba rubah dari beda tabel gimana ya, kita akan coba saja. Oh, sepertinya beda tabel tidak bisa ya guys. Oh, bisa. Kita coba nih. Kita coba saja, berarti kita buat transaksi 8. Transaksi 8. Transaksi 8. Oke, kita kopikan saja di database. Transaction into ini sudah. Setelah itu update, kita coba update ke dokter. Set yang dirubah apanya, kita rubah nama dokternya saja. Nama dokternya menjadi dokter Diah. Where ID dokternya, yang saya buat ID dokternya adalah kalau enggak 444555666. Kita coba rubah saja dari ID-nya, ID 444. Commit, jangan lupa kita ganti juga select-nya dari dokter karena kita pilihnya dari tabel dokter. Satu, kita go. Bisa ya ternyata ya. Kita coba call untuk transaksi 8. Call transaksi 8. Kita coba go. Oh, ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Dari ini sebenarnya dari nama dokter sudah berubah, dokter Dia. Ini ya dokter Dia ya. Semisal tadi kan saya lupa nama dokternya siapa ya di sini. Kita coba edit lagi. Dokter Nasrul. Kita coba call. Nah, ini berarti sudah berubah ya teman-teman ya. Untuk yang ini berarti rollbacknya sudah bisa karena atas bawah, biarpun dari berupa tabel pun juga sama. Berarti untuk ini sudah aman ya teman-teman ya. Ini sudah bisa, dari untuk perintah rollback sudah aman. Kita juga sudah coba untuk otak-atik dan itu. Selanjutnya yang ketiga adalah perintah checkpoint. Perintah checkpoint tempat di mana proses terakhir disimpan. Istilahnya seperti ini. Nah, begin transaction save point A. Jadi kita akan memasukkan data tuh, data pasien seperti ini, valuesnya seperti ini, save point 1. Jadi dari ini datanya ini tersimpan, tertambah. Lalu untuk insert pasiennya ini yang kedua ada insert, disitu valuesnya itu sudah ada rollback seperti ini, habis itu save point. Berarti untuk data ini nanti arahnya tidak masuk karena ada perintah rollback ini, tapi yang ini tetap ada. Biarpun ini data dari sini kan sebelumnya ada perintah rollback di sini. Jadi jadi dari data yang di atasnya rollback ini harusnya ini nggak akan ada semua, tapi karena ada save pointnya jadinya ini data termasuk. Selanjutnya untuk ke bawahnya ini tetap sama. Mungkin data yang akan berubah adalah ini dan ini.
Mari kita langsung coba saja. Go. Ini sudah bisa. Lalu kita coba. Berarti yang berubah adalah dari pasiennya bertambah, lalu adminnya tidak berubah, adminnya tidak bertambah. Sebentar, sell pointnya 113 ya. Ini kita ganti aja city. Watu Kulon. Jadi arahnya nanti yang pasiennya ini berubah, bertambah 889 intinya. Adminnya tidak bertambah, lalu yang ini pasien bertambah lagi 2, 1. 887 889 bertambah. Jadi ini pasien bertambah 2, adminnya tidak bertambah. Kita call transaksi 9. Saksi 9. Seperti ini. Tapi sepertinya admin nggak bisa dirubah, jadinya kita harus merubah dari satu ini aja. Call transaksi 9. Nah, maka ada penambahan 2 pasien. Yang tadi namanya adalah Daniel dan namanya adalah Mas Ruah. Sementara untuk Siti tidak bertambah ya teman-teman ya, karena ada rollback di tengah-tengah tadi dan di pertama baris tadi ada checkpoint. Mungkin untuk checkpoint ini sudah tergambarkan dengan jelas. Selanjutnya kita akan melakukan perintah trigger. Trigger ini adalah sebuah perintah untuk memicu perubahan sebuah basis data, seperti perubahan update dan penghapusan. Event ada kunci before after. Ada beberapa perintah. Di sini ada before after, before update, after update, before delete, after delete. Untuk lebih memahaminya, kita akan mencoba untuk membuat tabel baru ya. Tabelnya adalah tabel obat seperti ini, karena kita akan mencoba untuk menambahkan tabel obat yang akan digunakan untuk diberikan ke pasien. Contoh tabel obatnya seperti ini dengan atribut seperti ini. Kita akan coba buat. Akan muncul label perubahan lagi. Setelah itu, sebelum kita masuk ke sini, kita akan melakukan foreign key dengan melakukan indeks pada masing-masing ini yang sudah kita buat barusan. Karena emang agak itu juga, kalau kita langsung lanjut ke sini, nanti kita tidak akan bisa membuat relasi yang dapat menyambungkan, karena yang disetting hanya primary key-nya. Untuk yang lain ini belum jelas ini identitasnya apa sebagai foreign key.
Untuk itu kita coba buat, untuk ini kita tentang saja. Jika sudah selesai seperti ini, maka kita lanjutkan untuk seperti ini ya. Klik menu designer, klik show hide table list, checklist seluruh tabel seperti ini. Kita masuk ke rumah sakit, setelah itu kita klik designer, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita buat ini, kemudian klik show hide table list, checklist seluruh tabel. Kita masuk sini, ini kita klik, habis itu kita show semua tabel. Nah, ini udah ada, udah muncul. Setelah itu kita akan membuat relasi ya dari masing-masing ini, dan membuat relasi dari tabel antara tabel pasien, tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Jadi arahnya ini seperti ini, dari pasien merambat ke transaksi obat, lalu merambat ke obat. Kita akan buat dari posisinya terserah ya, terserah kalian aja. Kalau saya seperti ini, kita lihat dahulu ID transaksi. Di sini kan primary di pasien, kita arahkan ke sini ID pasien. Jangan lupa untuk yang dulu kita tulis cascade, lalu oke. Kita save dahulu. Desain DBRS. Ini sudah save. Selanjutnya untuk ini relationship-nya kita coba sambungkan lagi ID pasien ke sini, ke sini. Cascade oke. Already exist. Setelah itu untuk selanjutnya dari sini ID obatnya ini kita sambungkan ke ID obat sini. Cascade. Oke. Kita bisa coba untuk keluar. Setelah itu kita klik desain lagi, maka akan muncul seperti ini ya. Ini sudah tersambung relasi masing-masing. Selanjutnya kita akan melaksanakan perintah trigger tadi. Oh ya, ini kita disuruh untuk mengisi tabel obat terlebih dahulu. Dari tabel obat kita isi terserah. Ini dari obatnya sudah berhasil kita buat contohnya. Setelah itu, misalnya sebuah pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Seperti ini ya contohnya ya. Kita akan membuat contoh dari triggernya. Kalau dari trigger kita aksesnya ke sini, rumah sakit. Arahnya ke sini ya teman-teman, ke sini. Nah, baru kita create new triggernya. Beda seperti yang tadi. Kita isi sebagai berikut. Trigger name, nah kita isi sesuai ini aja. Trigger name TG jual.
klik go, maka akan terbuat ini satu trigger. Selanjutnya kita akan melakukan, nah, Anda perhatikan dulu tabel obat. Selanjutnya kita masukkan ke arah SQL nya, ini ke arah transaksinya, maaf, transaksi, klik insert. Nah, ini ID transaksinya, kita ketik di sini ID transaksi 676, ID pasiennya yang akan membeli obat Gito Warjono, ID obatnya ini bisa kalian isi terserah, mungkin paramek yang itu, jumlah dia mau beli berapa, semisal dia mau beli dalam 1 bulan beli 30, total harga ini kita kosongkan saja sesuai pada sini, ini diisi 0, kemudian akan terbentuk seperti ini. Kita klik go. Dari sini maka kita akan bisa mengecek obat yang tadi dipakai adalah yang obat paracetamol ya. Maka tadi jumlahnya akan berkurang sebesar 30. Yang tadi awalnya kan kita isinya stok 100. Kita buat lagi nih, semisal transaksi obat 70 ya, kita ingat-ingat. Dari sini kita insert, kita tulis 898, ID pasiennya Marta, ID obatnya Paramex, paracetamol, jumlah 5 saja, tambahan terisi 0. Oke, kita go. Ini sudah benar ya. Kita cek pada stok obat, maka akan menjadi 65 yang awalnya 70. Jadi untuk trigger ini adalah untuk melakukan perintah yang bertujuan untuk mengurangi stok, bisa jadi mengurangi, bisa jadi mengupdate lah istilahnya seperti ini ya. Jadi untuk perintah trigger di sini kita sudah melaksanakan ya.